Dengan penyertaan Allah yang maha baik, kita telah dihantarkan sampai pada perayaan Natal tahun 2021 hari ini. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang terkasih, kami ucapkan selamat Hari Natal. Topik dalam perayaan Natal pertama hari ini, Yesus Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, akan tetapi kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Marilah kita bersukacita atas kebesaran kasih dan karunia Allah, atas lahirnya Juru Selamat dunia yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus,
Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 10b. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada perayaan Natal pertama ini, tertulis pada kitab Nabi Yesaya 62, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya Aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa.
orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Yang pertama, hari ini Sabtu 25 Desember 2021, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ibadah masuk pukul 06.00, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan Ulaun Diakonia Sosial HKBP atau Saritas Emergensi. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Setelah selesai ibadah, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kedua, besok Minggu 26 Desember 2021, Pesta Natal kedua, ibadah masuk pukul 06.00, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15, dan pukul 18. Setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kebutuhan Radio Bonapasogit HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang ketiga, setiap jemaat yang memasuki lingkungan gereja untuk ibadah wajib mengikuti prokes dengan men-scan check-in
di Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja atau menunjukkan kartu vaksin COVID-19. Yang keempat, setelah selesai ibadah, jangan lupa untuk check out di Peduli Lindungi dan tidak berkerumun atau langsung pulang saja. Demikianlah pengumuman yang dapat kami beritahukan. Marilah kita bernyanyi dan sambil memberikan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Oh
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Yang di atas, selamat Hari Natal. Terima kasih. Firman Tuhan bagi kita pada pesta Natal pertama ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan ke tengah-tengah kita. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nats ini Lukas itu penulis, dia sengaja meletakkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu yang kita lihat tadi sebagai latar belakang bagi kisah kelahiran Tuhan Yesus. Ada sensus penduduk ketika Kaisar Agustus menjadi raja. Saudara-saudara, kenapa itu dimunculkan oleh Lukas? Karena memang Lukas mau melihat, dia mau mempertentangkan kedua tokoh yang dihadirkan oleh Lukas. Tentunya kedua tokoh itu adalah antara Kaisar Agustus dan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Romawi mereka begitu mengeluh-elukan Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu dilulukan sebagai penyelamat seluruh dunia. Dan bahkan ada prasasti yang bertuliskan di kota itu yang mengatakan seperti ini: hari lahir dewa yang menandai permulaan kabar baik bagi dunia. Karena orang-orang Romawi itu mempercayai bahwa kaisar itu adalah titisan dewa. Jadi mereka menganggap bahwa Kaisar Agustus itu adalah pembawa kabar baik bagi dunia. Saudara-saudaraku, lalu kita lihat tokoh yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Yesus pun lahir, diceritakan tadi adalah dari seorang yang bernama Perawan Maria. Itu artinya bagi pengikut Kristus adalah sebagai tanda permulaan kabar baik yang sebenarnya bagi seluruh dunia. Itu yang dimunculkan oleh Lukas antara tokoh Kaisar itu dan Yesus. Lukas mau mengatakan bahwa sebenarnya kabar baik itu adalah Yesuslah juru selamat bagi seluruh dunia, bukan Kaisar yang dipuja-puji oleh orang Romawi itu. Dengan demikian saudara-saudaraku, hari kelahiran itu menandai sebuah adanya permulaan zaman baru dan penyelamatan semua orang, tidak terjadi di Roma
yaitu pada diri Kaisar Agustus itu. Tetapi pada siapa? Pada diri Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem. Saudara-saudaraku yang terkasih, lewat kisah Natal, di Natal yang pertama ini, kita mau diarahkan, kita mau diajak saudara-saudaraku, bahwa dari kisah Natal ini Lukas mengajari kita, Lukas menyajikan bahwa kita belajar tentang kesederhanaan. Yesus itu lahir di kandang domba. Dia diletakkan di atas palungan, di tempat yang hina. Saudara-saudaraku, Natal itu mengajari kita tentang kesederhanaan hidup. Natal yang dulunya diliputi kesederhanaan, maaf, sekarang ini malah merasa rugi kalau Natal itu dirayakan biasa-biasa saja. Kadang-kadang kan panitia Natal pun kan apa yang mau kita bikin? Bagaimana bentuk liturginya? Ada deklamasinya kah? Ada drama kah? Ada vokal grupnya kah? Lalu bagaimana tentang hiasan dekorasi yang ada di gereja? Lalu kadang-kadang orang juga berbicara, tahun kemarin nuansa ini, sekarang nuansa gold. Ini kan nuansa gold kan? Ya. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana perayaannya? Setelah ibadah kita acara bagian kedua apa? Perayaan. Bagaimana supaya ramai datang? Bagaimana supaya publikasinya bagus? Artinya apa? Siapa artisnya? Kan begitu? Siapa artisnya yang mau kita undang? Ya. Lalu siapa pengkhotbahnya? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Natal sekarang lebih banyak kepada acara soal kemeriahan, maaf miskin perenungan, dan makna yang mendalam. Padahal Natal itu pusatnya siapa? Yesus itu. Dia pusatnya. Tapi orang lebih memusatkan, memperhatikan apa aksesoris-aksesoris yang harus kita perhatikan. Padahal Natal itu adalah pusatnya, fokus perhatiannya adalah Yesus yang lahir itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu makna Natal yang dalam adalah bagaimana Anda dan saya memberikan yang terbaik dari diri kita untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Bagaimana Anda dan saya di Natal diingatkan untuk membagi kebahagiaan dan sukacita kepada orang lain. Ada seorang presenter yang terkenal, namanya David Gorowy. Dia ini terkenal pewawancara yang hebat dulu. Dan dia menjadi kaya. Dalam pengalaman hidupnya dia mengatakan bahwa Natal itu bagi dia yang sebenarnya adalah ketika dia mendapatkan sesuatu. Biasa kan begitu kan? Natal gua baju baru apa ini? Warna apa? Saya dapat ampau gak? Saudara-saudaraku yang terkasih, David Gorowy mengatakan Natal itu adalah ketika saya diberikan sesuatu oleh orang lain, ketika saya mendapatkan sesuatu. Tapi saudara-saudara, ketika dia mengikuti Natal anak-anak, kita bilanglah dulu anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil, mau bubar, dia tanya, dia wawancarai seorang anak. Dia katakan, "Dek, adik kecil, apa Natal bagimu? Nanti saya pulang dari sini, saya akan mengalirkan kebahagiaan kepada bapak dan mamaku." Saudara-saudaraku, Natal itu adalah bagaimana kita berbagi kebahagiaan dan sukacita kepada orang-orang terdekat kita lebih dulu. Maaf, kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan apa? Apa kado yang kamu berikan? Apa baju yang kamu berikan? Berapa banyak uang yang kamu berikan kepada orang tuamu? Terkadang
saudara-saudaraku, bisanya sedih orang tua itu, walaupun dia mendapatkan pemberian dari anaknya. Anaknya udah kerja gitu ya, punya uang, dia kasih hadiah pada malam Natal. Tapi apalah arti malam Natal itu kalau ternyata anaknya yang memberi uang itu, yang memberi hadiah itu tidak menunjukkan perubahan, tidak menunjukkan kepedulian, tidak menunjukkan rasa penghormatannya kepada orang tua. Berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan. Kalau kita tidak punya uang, bisa salam orang tuamu. Selamat Natal Papa, selamat Natal Mama. Aku bahagia memiliki orang tua seperti kalian. Lalu orang tua juga mengatakan seperti itu. Dia bangga dengan anaknya. Kalaupun dia punya pergumulan tentang sikap anaknya, tapi sebagai orang tua yang baik, dia selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya, pengampunannya kepada anaknya. Sama, Bapak juga bahagia bersama kamu, Nak. Bisa kita peluk, bisa kita cium, bisa kita sampaikan kata-kata yang indah. Kita bisa berdoa bersama-sama dengan mereka. Adakah itu kita lakukan ketika kita merayakan Natal? Karena Natal itu adalah bagaimana kita memberi yang terbaik dari diri kita untuk keluarga dan sesama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat tadi dalam firman Tuhan ini dikatakan, kelahiran Yesus itu di kandang domba, tidak ada penginapan, tidak ada tempat bagi mereka. Lahir di kandang domba, dibaringkan dalam palungan, dibungkus lampin. Itu artinya apa? Natal itu adalah berjuang. Natal itu adalah sebuah perjuangan di tengah-tengah kehidupan orang beriman. Kita lihat selama proses mengandung dan masa kelahiran saudara-saudaraku, Maria itu berjuang. Bagaimana seorang ibu yang hamil harus berjalan sekian kilometer di gurun pasir. Dia berjuang. Saudara-saudaraku, hal ini menandakan kepada kita semangat Natal adalah semangat untuk kita berjuang di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita. Orang tua berjuang supaya anak-anaknya disekolahkan dengan baik, didoakan, diperjuangkan, diberikan apa yang bisa diberikan oleh orang tua, dapat bekerja, mudah-mudahan anakku segera menikah, aku punya cucu. Dan bukan itu saja, orang tua juga berjuang menjadi teladan dalam iman, bagaimana anaknya supaya memiliki prinsip iman yang teguh, tidak sombong kalau berhasil, tetap menghargai dan menghormati orang tuanya. Lalu ketika anak itu berhasil, apakah dia juga menunjukkan bahwa dia juga mau berjuang? Kalau dulu orang tuanya berjuang, saya juga harus berjuang untuk apa? Membahagiakan papa dan mamaku. Aku harus menemani mereka, menyertai mereka di hari tua mereka. Apa yang bisa dapat kuberikan supaya mereka panjang umur, supaya mereka sehat-sehat, supaya mereka terus mendoakan aku. Natal adalah perjuangan. Setiap orang tua, setiap anak, setiap pribadi, kita berjuang di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita juga nanti supaya mati atau hidup tetap di dalam iman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kelahiran seorang anak dalam keluarga maupun masyarakat memang membawa banyak perubahan. Siapa yang tidak senang kalau anaknya lahir? Siapa yang tidak senang orang tua ternyata cucunya lahir? Saudara-saudaraku, perubahan yang terjadi pada umumnya mengarah kepada bahagia dan sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih, kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus menjadi kesukaan besar untuk segala bangsa. Berarti saudara-saudaraku, merayakan Natal, merayakan dan mensyukuri kehadiran
dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti seorang bayi yang lahir, hadir di tengah-tengah sebuah keluarga, orang tua itu berbahagia, merayakan Natal, mensyukuri kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dimanapun kita hadir, kita juga harus membawa sukacita dan berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah orang yang bernatal. Saudara-saudaraku, yang terakhir, kelahiran Yesus ke dunia ini merupakan bukti nyata anugerah Allah. Bukti nyata bahwa Dia adalah Allah yang setia. Apa yang Dia janjikan Dia penuhi untuk menyelamatkan dunia ini. Ada tawaran besar yang diberikan kepada dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, hari ini saya dan saudara-saudara diingatkan supaya tidak menolak anugerah Tuhan. Artinya apa? Berilah hatimu, berilah hidupmu menjadi palungan yang indah. Hari ini kembali Tuhan mengingatkan, Dia mengetuk pintu hatimu. Jemaat, apa jawabmu? Ku jawab, ya. Buka hatimu. Biarkan Dia yang menjadi raja, yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan dan keluargamu. Biarkan firman-Nya yang bekerja, yang menjadi panduan di tengah-tengah kehidupanmu. Agar kita mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kita. Berilah hatimu dan hidupmu menjadi palungan yang indah bagi Tuhan. Karena waktu, kita masih ada kegiatan, khotbah saya akhiri sampai di sini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Lewat pesta Natal ini, kami diingatkan bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya penyelamat di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau anak Allah yang agung, yang mulia, yang meninggalkan tahta kemuliaan-Mu menjadi manusia, datang ke tengah-tengah dunia ini. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang menunjukkan kehadiran-Mu untuk membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Lewat Natal ini, Yesus mengatakan, I love you. Engkau menunjukkan cinta kasih. Engkau menawarkan anugerah-Mu agar kami menerima Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bertahta, berkuasa, agar kami jadikan hati dan hidup kami menjadi palungan yang indah bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang menguasai hidup kami, maka kami juga harus mau hidup menuruti kehendak dan firman-Mu. Disitulah kami mengalami kebahagiaan dan berkat Tuhan. Dan bahkan kami terpanggil juga lewat sikap hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus, agar orang-orang di sekitar kami juga mengenal Engkau sebagai Mesias, sebagai penyelamat satu-satunya yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang setia mengikut Engkau dalam suka dan duka, tetap di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai Natal, sukacita Natal memenuhi hati dan hidup kami. Itu boleh kami tunjukkan lewat sikap dan perkataan kami, bahwa kehadiran kami untuk mengalirkan kebahagiaan, menunjukkan kebahagiaan kepada orang-orang yang lebih dulu kami mulai dari keluarga, orang tua, anak, saudara-saudara kami yang terdekat. Kami mengatakan, aku mengasihi Engkau. Engkau begitu berarti di dalam kehidupanku. Kehadiran-Mu membuat aku senang dan memiliki semangat. Banyak kata-kata yang bisa kami sampaikan dari hati yang tulus.
sehingga itu membuat orang-orang yang terdekat dengan kami di rumah, di keluarga menjadi berbahagia dan bersukacita. Apalagi itu kalau kami tunjukkan lewat kehidupan yang semakin memperbaiki diri, berubah. Natal itu juga mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersama
Kami undang berdiri. Firman Tuhan telah menyuarakan kepada kita bahwa Yesus yang lahir dibungkus dan diletakkan di dalam palungan sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hal itu menunjukkan kepada kita kerendahan hati Yesus sejak Dia dilahirkan. Yesus juga telah lahir di dalam hati kita. Biarlah Dia yang ada di dalam hati kita memberikan kita kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menghadapi segala situasi kehidupan. Sekalipun terkadang kita harus menghadapi gelombang kehidupan. Penyertaan Allah kepada kita bukan saja pada saat kita hidup di dunia ini, tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus, kepada kita dikaruniakan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari, sepanjang perjalanan hidup kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami.
Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anakmu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaranmu dan kehadiran anakmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hambamu akan memberitakan Injil kerajaanmu kepada setiap orang, bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena namamu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Buat jemaat yang kami kasihi, kami yang bertugas di pukul 18 sore menyampaikan kepada kita selamat hari Natal. Ya, salam sehat, dan kita siap-siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih. Ya, bagi panitia Natal, seksi konsumsi bisa berjalan.
bisa boleh main. Nian, nian. Sambil kita menikmati hidangan, tolong diperhatikan tata cara kita nanti maju ke depan, sama seperti kita mengumpulkan persembahan, ya. Jadi dari belakang nanti maju ke depan diarahkan oleh Amang Sintua nanti, dan kita berbaris di sini, ngantri di sini. Dan nanti setelah kita menerima roti langsung dimakan, jangan ditunggu, langsung dimakan. Setelah itu nanti ada aba-aba untuk naik. Jadi naik ke podium ini tinggal menerima anggur. Jadi begitu nanti caranya. Jadi supaya kita bisa cepat, mohon diikuti nanti arahan dari para Sintua. Bagi yang mau ikut perjamuan kudus tentu sudah tahu, yang terutama sudah menerima CD dan tidak kena siasat gereja. Kalau memang ada di sini yang belum lepas CD, mohon maaf tidak bisa ikut perjamuan. Yang di atas udah kebagian semua? Kalau sudah kebagian semua, diharap petugas untuk meninggalkan tempat. Dan kepada jemaat yang mau mengikuti perjamuan kudus yang masih ada di luar, kami mohon untuk segera masuk ke ruangan karena ibadah segera kita mulai. Yang mau ikut perjamuan, tolong masuk ke gereja. Cek baru ada. Senwar tahu. Nah, Udah. Cek. Cek.
kalau sudah pembagiannya kepada petugas supaya kembali ke tempat. Dan jemaat yang masih berada di luar agar segera memasuki ruangan dan mengambil tempat duduk. Halo, halo. Tes gitu, tes. Oh situ. Nanti kita Anak rumah Allah tersembunyi di salib. Udah. tolong yang di atas yang mau ikut perjamuan, karena di bawah bangku masih kosong, tolong ke bawah. Ya. Kepada petugas kalau sudah, mohon kembali ke tempat. Dan jemaat yang mau beribadah supaya tidak jalan-jalan lagi, silakan menempati tempat yang telah disediakan supaya kita bisa menghitung, supaya kita bisa melihat bangku yang kosong. Tolong duduk, jangan jalan-jalan lagi. Tolong dilihat bangku yang kosong. Tolong kalau memang sudah, kepada petugas kembali ke tempat, dan jemaat yang masih berdiri kami mohon mengambil tempat karena acara akan kita mulai. Ibadah perjamuan kudus segera kita mulai. Mohon diambil tempatnya. Yang masih ada di luar yang mau ikut perjamuan, kami minta supaya masuk ke ruangan. Tolong duduk di tempat, jangan jalan-jalan lagi. Karena ibadah sudah mau kita mulai. Tolong yang di pintu sana, itu mau ikut perjamuan apa enggak? Tolong masuk, kalau enggak ada tempat silakan ke atas.
Perhatian kepada semua ruas. Bila ada yang mau ke kamar mandi, silakan, supaya menciptakan keheningan acara. Kami persilahkan, nanti kami akan tutup semua pintu supaya tidak ada lagi yang keluar masuk. Bagi jemaat yang ingin ikut perjamuan kudus silakan masuk, bila tidak ada naik ke balkon. Nanti akan diatur parhaladu. Terima kasih. Jemaat yang kami kasihi, marilah kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh berdoa di tempat kita masing-masing sebentar. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berilah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu.
Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kau hapus
Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami semua pendeta dan juga para sintua yang melayani di Kebaktian 18 ini mengucapkan kepada kita semuanya selamat Hari Natal. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.